Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Gimana, udah siap belum untuk belajar hari ini? Udah. Semalam belajar nggak? Enggak. Apa aku nggak belajar? Enggak apa-apa. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Nur, silakan Nur, pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa di sini yang nggak masuk? Masuk semua Bu. Nah, baiklah, anak Ibu rajin-rajin semua ya. Nah, baiklah, kita langsung mulai saja ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Pada hari ini ya. Kalian udah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Belum. Nah, kita hari ini belajar tentang IPA. Tahu nggak apa kepanjangan dari IPA? Halo. Apa Nur? Ilmu pengetahuan alam. Nah, pinter Nur. Nah, kepanjangan dari IPA itu ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang matahari atau biasa disebut dengan sumber-sumber energi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran tentang matahari, Ibu tanya, kalian udah tahu belum gimana bentuk dari gambar matahari? Tahu Bu. Nah, coba kalau kalian tahu, kalian gambar di papan tulis itu. Nur, gambar Nur, silakan. Gambar di papan tulis. Oke. Nah, benar ya, gambar matahari itu seperti ini. Nah, kalian tahu nggak kalau matahari itu mempunyai banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya untuk menjemur pakaian, untuk bercocok tanam. Kalau nggak ada matahari, tumbuhan kita akan mati. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa aja sih matahari itu untuk sumber kehidupan di bumi ini. Nah, matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan yang berada di siang hari. Nah, kalau malam hari, mataharinya hilang, diganti sama bulan. Nah, panas matahari ini mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Makanya kita masih bisa menjalankan aktivitas kita di bawah adanya sinar matahari. Kalau nggak ada matahari Bu? Tanya dari Gustin tadi, kalau nggak ada matahari gimana Bu? Nah, contohnya kamu kalau misalnya mau pergi ke sekolah, kalau misalnya hujan, pasti itu bisa mengakibatkan kamu untuk susah berangkat ke sekolah. Nah, kalau misalnya mataharinya bagus atau hujan nggak ada, pasti bisa memudahkan kamu untuk berangkat ke sekolah. Nah, untuk kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan bapaknya Gustin apa? Petani ya. Nah, kalau misalnya petani itu kan kalau bercocok tanam kan harus memerlukan matahari. Nah, biar tumbuh-tumbuhannya subur dan bisa cepat tumbuh. Nah, kalau nggak ada matahari, nanti semua tanaman yang ditanam sama orang tuanya Gustin mati semua dong. Nggak ada yang Ada yang layu Bu, tanaman kami ada satu kembang. Nah, makanya tuh, karena itu nggak ada sinar mataharinya kan. Nah, di sini ada beberapa peran matahari bagi kehidupan kita di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya matahari membuat terjadinya siang dan malam. Makanya siang itu ada matahari, malam ada bulan. Nah, selanjutnya seiring dengan
Dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Di Indonesia terjadi 2 musim, yaitu musim panas dan musim Marah. hujan. Panas itu termasuk musim kemarau. Kalau tanamannya mati Bu, apa ya? Melayu semua. Iya, kalau tanamannya mati berarti melayu semua, nggak hidup dia. Kalau ada matahari baru hidup semua. Iya, dia bisa berfotosintesis. Dengan adanya cahaya matahari bisa membuat mereka hidup kembali. Itu ibu aku sering nggak dipanasi kalau tanaman kami. Nah, karena itu mungkin tanaman dari ibunya Gustin itu ditaruh di tempat yang terbuka. Nah, kalau di tempat yang tertutup kan nggak terkena sinar matahari, makanya itu menyebabkan tumbuhan dari ibunya Gustin itu mati atau layu. Itu ngerti? Nah, selanjutnya matahari juga bisa berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, yaitu cuaca mendung, panas, dan hujan. Nah, selanjutnya itu berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Nah, air hujan air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Aku Bu, kelinciku udah mati karena dimandiin terus. Ya makanya jangan dimandiin terus, karena kan nanti Aduh, cerah. kekebalan tubuhnya jadi berkurang. Nah, selanjutnya berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari juga mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin, tiupan angin, kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Makanya garam itu bisa dibuat karena adanya bantuan dari sinar matahari. Bu, kata ibu kalau nggak beli garam harus apa? Harus kena sinar matahari. Iya, kalau nggak kena sinar matahari garamnya bisa cair, nggak bisa jadi garam kan nanti. Kalau ada matahari garamnya Bisa, mengeras. iya, bisa jadi mengeras, makanya bisa jadi garam, jadi kayak tumpukan-tumpukan garam gitu kan. Nah, selanjutnya cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, kita ini memakai energi, lampu ini memakai energi listrik. Nah, kalian tahu nggak, matahari ini bisa mengubah menjadi sumber energi listrik karena panasnya matahari itu bisa membangkitkan energi listrik. Aku bisa Bu, tapi aku di sana roboh semua kayunya. Kenapa? Kena angin. Lalu udah mau jatuh pohonnya. Nah, itu berarti Jatuh. karena adanya perubahan cuaca tadi. Nah, selanjutnya yaitu cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Nah, kalian ini yang lagi masa pertumbuhan, kalau pagi-pagi itu biasain untuk berjemur biar bisa mendapatkan vitamin D dan berguna untuk pertumbuhan tulang kalian. Aku selalu minum susu terus karena tulangku udah kuat Bu. Nah, itu bagus, itu juga berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan badan. Nah,
masih banyak lagi peran matahari dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tanpa matahari maka tidak akan terjadi kehidupan di muka bumi ini. Jadi matahari berperan sangat penting dalam kehidupan kita di bumi ini. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan mencoba untuk, kalau misalnya tisu ini kita basahkan terus kita tak jemur di bawah sinar matahari, kemungkinan akan mengering atau tidak? Mengering, Bu. Nah, itulah manfaat dari cahaya sinar matahari. Aku sering gitu, Bu. Aku kasih bacaan di tisu itu, aku keringin apa? Tulisannya hilang. Kalau dibasahin jadi muncul. Iyalah. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membasahkan tisu. Nah, tisunya sudah basah seperti ini. Nah, kalau kita jemur di bawah sinar matahari, nanti akan mengering dan kembali lagi seperti semula, seperti sedia kala, seperti ini kan. Kalau sudah mengering, bisa menentukan apa saja manfaat dan kegunaan dari matahari. Bu, kalau malam tisu itu kalau dibasahin nggak kering lagi, Bu. Iyalah kan, karena malam kan nggak ada sinar dari matahari, walaupun kita jemur di luar nggak bakalan kering. Kalau ada sinar matahari berarti kayak mau kering gitu. Iya, kayak baju. Kalau baju kita dicuci terus kita keringin, jadi Kering jadi sempurna. kering semua kan, nggak basah lagi. Nah, karena kita jemurnya di bawah sinar matahari. Kalau nggak ada matahari ya bisa ngeringin, Bu, ya. Iya, nanti baju kita jadi lembab, jadi nggak jadi bau karena nggak kering. Nanti Aku nggak sering pakai sabun kalau jemurin baju kita nih, Bu. iya, karena itu buat baju kita buat harum. Dah. Nah, kalian tahu nggak sumber energi apa lagi selain matahari di bumi ini? Nah, contohnya kayak tadi, sumber energi listrik, sumber energi air, nah, dan masih banyak lagi sumber energi yang lainnya. Tapi yang dominan dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari yaitu matahari. Aku sering ngeliat di Indiespot loh, Bu. Karena itu aku suka Indiespot. Ya, kalau nonton itu cari yang channel yang berguna untuk pembelajaran kita. Nah, baiklah, kalian sudah mengerti tentang matahari dan bagaimana fungsinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bu. Apa ada yang ingin kalian tanyakan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang matahari? Nggak ada, Bu. Nah, coba Ibu tanya, apa kesimpulan kita pada hari ini tentang matahari? Nggak tahu. Nah, kesimpulannya kita bisa menggunakan matahari itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Aku tahu, Bu. Aku berjemur terus karena aku ngapain tubuhku. Biar tubuhnya tetap sehat ya. Nah, berjemur itu juga bagus, tapi berjemur waktu pagi hari. Nah, mungkin untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, Kalau SMA, Bu, kita belajar di SMA. iya, nanti kalau udah SD, SMP, SMA, Lalu kita udah bisa pakai motor ya. iya, kalau Gustin dibolehin bawa motor, ya bawa sama orang tuanya, bawa aja. Aku pengen bawa ajakku kemana-mana. Kalau dia udah gede jadi temanku aja. Iya, itu bagus. Baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini,
sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Nur untuk membaca doa untuk menutup pelajaran hari ini. Ayo. Baiklah. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita pulang doa Nah, amin. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa ketika sampai di rumah nanti selalu belajar dan diulang kembali ya Ya pelajaran Bu, pada aku tahu pagi Bu, hari ini. aku tadi malam belajar. Nah bagus, Gustin. Setiap malam harus belajar ya, biar pinter. Nah baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.